Seperti apa pengaruhnya dalam kehidupan kita? Sesuatu yang membuat kalian bertanya, kenapa situasi ini terulang kembali? Kenapa aku selalu bertemu dengan orang-orang semacam itu? Atau kenapa hal ini selalu terjadi padaku? Tidakkah kalian mulai menyadari bahwa itu berarti kalian tidak hidup dalam keterlepasan atau kebebasan? Dan mungkin ada juga yang bertanya, apakah hidup cuma seperti ini? Inilah alasan kenapa kita perlu terbebas dari samsara. Jika kematian saja tak bisa membebaskan kita, lalu apa yang bisa? Sobat bijak, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita mengenai pengaruh energi dalam sistem karma, mengingat sifat alami energi yang akan kita bahas nanti, ada kaitannya dengan terbentuknya siklus kehidupan kita yang disebut samsara, termasuk bagaimana kita bisa terbebas dari siklus itu. Maka dalam video ini, kita akan bahas terlebih dahulu tentang samsara dan bagaimana kita bisa terbebas darinya. Sobat bijak, samsara adalah istilah Sanskerta yang berarti siklus, tapi yang perlu dipahami adalah hanya karena istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta, bukan berarti mekanisme ini hanya berlaku terhadap orang-orang Hindu atau mereka yang menekuni ajaran Weda. Sebagaimana halnya matahari yang disebut berbeda dalam bahasa yang beda, tapi fungsinya tetaplah sama di setiap belahan dunia. Begitu juga dengan samsara. Ini hanyalah istilah. Yang penting untuk dipahami adalah seperti apa pengaruhnya dalam kehidupan kita, sehingga pengalaman dan pemahaman kita tentang hidup jadi lebih mendalam, yang menjadikan kita lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Maka ketahuilah, kalau dalam konteks universal, samsara mengacu pada siklus penciptaan dan pendaur ulangan setiap aspek eksistensi dalam semesta, termasuk siklus pelestariannya yang mempengaruhi pola perubahan iklim dan cuaca di dalamnya. Sedangkan dalam konteks spiritual, ini mengacu pada siklus reinkarnasi sang diri akibat masih terjerat oleh struktur karmanya sendiri. Yang dalam konteks kehidupan sehari-hari, mekanisme samsara dalam struktur karma itu menyebabkan kecenderungan perilaku kompulsif kita terhadap kebiasaan ataupun rutinitas, juga termanifestasi ke dalam berbagai siklus yang terjadi pada aspek sosial, fisikal, maupun mental kita. Dalam arti, ini bisa mengacu pada kecenderungan pola perilaku kita dalam berinteraksi dengan lingkungan kita. Pola-pola yang membentuk nuansa kehidupan kita juga mengacu pada kecenderungan pola pikir kita, pola makan, pola istirahat, dan pola aktivitas lainnya. Yang mana kecenderungan pola itu terjadi akibat struktur karma yang tanpa disadari, kitalah yang membentuknya sendiri. Sobat bijak, apakah kalian pernah menyadari hal-hal yang serupa berulang kali terjadi dalam kehidupan kalian? Mungkin sesuatu yang membuat kalian bertanya, kenapa situasi ini terulang kembali? Kenapa aku selalu bertemu dengan orang-orang semacam itu? Atau kenapa hal ini selalu terjadi padaku? Lalu di saat-saat seperti itu, tidakkah kalian mulai menyadari bahwa nuansa kehidupan kalian sejatinya hanyalah manifestasi dari suatu siklus? Tak perlu berpikir terlalu jauh mengenai siklus reinkarnasi atau kelahiran berulang, ataupun hutang piutang karma dari kehidupan sebelumnya. Untuk memahami samsara, perhatikan saja perilaku kalian hari demi hari, mulai dari bangun, makan, tidur, termasuk berbagai rutinitas lainnya. Kalau kalian mengamatinya dengan seksama, kalian pun akan menyadari bahwa itu adalah gambaran sederhana dari suatu siklus, di mana kebanyakan orang benar-benar terikat dalam rutinitas semacam itu. Yang mana bila mereka tidak mengikutinya sesuai kebiasaan, suatu permasalahan, entah itu masalah fisik ataupun mental, bisa saja terjadi pada mereka. Seperti ketika seseorang melewatkan jam makan rutinnya, dia bisa saja mengalami sakit mah, bisa juga merasa gelisah atau marah-marah. Sama halnya seperti kalian terbiasa minum kopi setiap pagi sebelum mulai bekerja. Tapi suatu hari, kalian kehabisan kopi dan tidak bisa menikmati suasana pagi sebagaimana biasanya. Kalian jadi tidak bisa fokus saat bekerja. Bahkan mood kalian pun jadi buruk sepanjang hari. Apa yang terjadi di sini?
Ini bukan cuma perkara kehabisan kopi, tapi tentang bagaimana kalian terikat pada suatu kebiasaan yang kalian identifikasi sebagai realita hidup kalian, sehingga mengesankan bahwa hidup tanpanya tidaklah sempurna. Itulah samsara. Kalau dalam aspek finansial, seperti orang yang selalu mengalami kesulitan keuangan, tak peduli seberapa keras mereka bekerja, setiap kali mendapatkan tambahan penghasilan, ada saja pengeluaran yang tak terduga yang membuatnya kembali ke titik nol. Ini bukanlah sekedar nasib buruk yang random, tapi sebuah pola yang terbentuk tanpa sadar. Mungkin karena masih ada mindset atau kebiasaan lama yang tanpa disadari membuatnya terjebak dalam siklus yang begitu-begitu saja. Kalau masih kurang jelas, kita ambil satu contoh lagi. Kali ini dalam konteks hubungan. Amatilah orang yang sering gonta-ganti pasangan. Meskipun pasangannya selalu baru, tapi kalau diperhatikan, entah wajah atau karakteristiknya, selalu ada kesamaan dengan pasangan yang sebelumnya. Seteliti apapun dia berusaha mencari yang berbeda, ujung-ujungnya tetap jadian dengan orang yang serupa, dengan pola hubungan yang sama, yang diwarnai persoalan-persoalan yang sama. Entah itu perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau sekedar perbedaan prinsip dan ketidakrukunan dengan keluarga pasangannya. Kenapa bisa begitu? Apakah karena dia kurang beruntung? Atau karena ada sesuatu dalam dirinya yang belum ia perbaiki atau tuntaskan, sehingga membuatnya tanpa sadar menentukan sikap dan keputusan yang lagi-lagi membuatnya terjebak dalam pola hubungan yang sama? Maka pahamilah, suatu dorongan yang membuat kita melakukan ataupun mengalami hal-hal yang sama secara berulang-ulang semacam inilah yang dimaksud sebagai samsara, yang bila kalian tak bisa keluar darinya, kalian akan selamanya terbelenggu dalam siklus tak berujung yang mengikat kalian dalam nuansa dan drama kehidupan yang sangat mendistorsi kesadaran dan membuat kalian semakin lupa akan kesejatian. Sederhananya seperti ini. Saat kalian ketergantungan, kecanduan, atau ketagihan sesuatu terhadap apapun itu, entah itu berupa harapan, benda, suasana, suatu aktivitas seperti hobi, termasuk meditasi dan laku spiritual lainnya. Kalau hal itu membuat kalian merasa tak puas atau merasa hidup kalian tak lengkap, tak bisa bahagia bila kalian tak mendapatkan, melakukan, atau mengalaminya. Termasuk saat kalian ketergantungan pada suatu kebiasaan, lalu mengalami gangguan kondisi badan atau gangguan pikiran dan perasaan saat melewatkan kebiasaan kalian. Itu adalah samsara. Saat suatu kejadian atau hal-hal tertentu membangkitkan kembali suatu perasaan yang sama, lalu perasaan itu bergejolak tak terkendali seperti trauma, obsesi, atau rasa bersalah, itu juga samsara. Saat kalian lagi dan lagi mengalami perlakuan yang serupa dari orang lain, berjumpa dengan orang-orang yang karakteristiknya serupa, saat kalian mengalami kejadian-kejadian yang serupa berulang kali, termasuk menentukan sikap dan keputusan yang pada akhirnya berujung pada pola yang serupa, semua itu adalah wujud dari belenggu samsara. Intinya, saat hal itu cenderung menunjukkan pola berulang yang terjadi secara kompulsif, yang terjadinya bukan atas pilihan sadar kalian, itu adalah tanda bahwa kalian sedang terjerat dalam samsara. Tidak salah, hanya saja itu berarti kalian tidak hidup dalam keterlepasan atau kebebasan. Sekarang, cobalah renungkan. Kalau hidupmu hanya mengikuti suatu pola yang itu-itu saja, tepatkah itu disebut kebebasan? Hanya karena kalian bisa berkeliaran kemana-mana, makan sepuasnya, dan berbuat seenaknya, apakah kalian yakin kalian melakukannya atas kehendak bebas atau sekedar kompulsivitas yang membuat kalian seolah-olah merasakan nuansa yang berbeda, tapi ternyata hanya berputar-putar tanpa sadar dalam lingkaran yang sama, dalam belenggu suatu pola yang tanpa kalian sadari itu terbentuk oleh rekam jejak aksi kalian sendiri. Bayangkanlah, kalian yang setiap hari bangun, bekerja, menjalankan hobi, menikmati makanan kesukaan di tempat-tempat favorit kalian, tidur dengan selimut dan bantal kesayangan kalian, kemudian mengulanginya lagi esok hari,
mengulanginya lagi dan lagi hari demi hari. Awalnya, mungkin kalian merasa nyaman dalam rutinitas itu, apalagi kalau semua kebutuhan dan keinginan kalian terpenuhi. Kalian pasti merasa bahwa kehidupan kalian itu seru dan kalian pun menikmatinya. Tapi ketika sudah sampai pada batas kenikmatannya, ketika habis keseruan itu, muncullah kejenuhan. Mungkin kalian baru akan menyadarinya setelah beberapa tahun. Atau ada yang sudah mengalami kejenuhan itu setelah beberapa bulan atau beberapa minggu. Atau bahkan ada yang setelah beberapa hari, kalian sudah bisa menyadari bahwa meskipun segalanya terasa menyenangkan, tapi pengalamannya tak jauh berbeda. Dan mungkin ada juga yang bertanya, apakah hidup cuma seperti ini? Inilah yang sebenarnya menjadi alasan kenapa kalian butuh hiburan dan ingin liburan. Karena sejatinya, di dalam batin, kalian tersiksa oleh pengulangan pengalaman yang begitu-begitu saja. Tapi karena terdistorsi oleh berbagai kesan dan ekspektasi, karena masih berada di bawah pengaruh hasrat dan ego, kalian pun enggan mengakui bahwa kalian sedang terbelenggu. Maka alih-alih menemukan jalan keluar untuk terbebas dari belenggu itu, kalian justru semakin menjadi dalam mencari dan menciptakan sensasi yang pada dasarnya hanyalah dorongan dari suatu hasrat, kesan, ataupun ekspektasi yang itu-itu saja. Maka pahamilah, meskipun kalian pandai cari sensasi, mencoba hal-hal baru yang seru untuk dinikmati, menciptakan pengalaman baru untuk diri sendiri, tapi ketika kalian sadar bahwa kalian hanya mengolah bumbu yang sama dengan racikan yang berbeda, tak peduli seberapa kreatif kalian mengolah makanan itu, keaslian rasanya tak akan sepenuhnya berbeda dari pengalaman sebelumnya. Kalau di dalamnya ada cabai, pasti akan terasa pedas. Kalau ada garamnya, pasti akan terasa asin. Hanya kadarnya yang berubah sesuai takaran yang dimasukkan. Mungkin tampilannya juga berbeda tergantung cara penyajiannya. Atau proses masaknya yang rumit, sehingga makanan itu tampak luar biasa dan membuat kalian bangga bisa menikmatinya. Tapi keaslian rasa dari makanan itu tidak akan jauh berbeda. Seperti rasa cabai dan garam yang tak akan berubah. Selamanya cabai akan tetap pedas dan garam akan selalu asin. Intinya, dalam kreasi dan variasi sensasi itu, kalian hanya terpesona oleh makanan yang itu-itu saja dengan tampilan yang berbeda. Juga menikmati rasa yang sama dengan takaran yang berbeda. Itulah jebakan belenggu samsara, siklus yang membuat kita mengalami beragam suasana, tapi nyatanya hanya membelenggu kita dalam pengulangan suatu nuansa dan drama yang sama. Tapi meskipun begitu, kalau polanya mengasihkan, di mana lingkungan kalian tak begitu buruk, dan orang-orang di sekitar kalian juga berperilaku baik, meskipun ada saat-saat di mana kalian merasa jenuh dan bosan karena tidak merasakan hal baru, mungkin kalian tak begitu keberatan dengan pengulangan itu, karena kalian masih bisa menikmatinya. Sayangnya, perjalanan hidup tak akan terus berjalan mulus. Dalam nuansa duniawi yang syarat akan dualisme ini, akan selalu ada bagian-bagian di mana berulang kali kalian pasti akan merasakan ketidakmudahan dan ketidaknyamanan. Pada bagian itu, masihkah kalian bisa menikmatinya? Masihkah kalian ingin tetap berada dalam siklus semacam itu? Pastinya, kalian juga ingin terbebas darinya, kan? Hanya saja, pahamilah, keterbebasan ini bukanlah tentang melarikan diri atau menolak kesulitan dan ketidaknyamanan. Karena sikap penolakan terhadap kesulitan dan ketidaknyamanan itu berarti keterikatan terhadap aspek sebaliknya, yaitu kemudahan dan kenyamanan. Maka sadarilah, terhadap apapun kalian terikat, keterikatan tetaplah keterikatan. Yang sama halnya dengan keterbatasan. Dan keterbatasan adalah belenggu, yang mana belenggu berarti kemanapun kalian pergi dan apapun yang kalian lakukan, pengalamannya tidak akan pernah melampaui belenggu itu, hanya berputar-putar di situ. Maka terlepas dari baik ataupun buruknya nuansa kehidupan yang kalian alami, entah kalian menikmatinya atau tidak, kalau polanya berulang di luar kesadaran kalian, itu artinya kalian masih dalam belenggu sebuah siklus yang pada suatu titik pasti akan membuat kalian merasa jemu atau menggila. Bahkan beberapa orang memilih untuk mengakhiri nyawanya
hanya karena ingin terbebas dari mimpi buruk yang selalu dia alami di setiap tidurnya. Lalu apakah kematian benar-benar bisa membebaskan kita dari belenggu samsara? Tidak. Kalau kalian mengikuti pembahasanku tentang dimensi astral, kalian pun pasti bisa memahami bahwa mereka yang mati dalam keadaan masih terikat oleh gejolak psikologisnya hanya akan terlepas dari lapisan badan fisikalnya, tapi masih terbelenggu dalam lapisan badan mentalnya, lalu terjebak dalam dimensi astral. Bagi yang melewatkan pembahasan itu, biar ku perjelas dulu sekilas. Dalam dimensi astral, mereka yang masih terikat pada rekam jejak pengalamannya justru akan mengulangi pengalaman-pengalaman yang mengikatnya itu dengan intensitas yang lebih tinggi. Dalam arti, kalau mereka mati dalam kondisi psikologis yang masih menderita ketakutan, dendam, ketidakpuasan, atau gejolak mental negatif lainnya, dalam dimensi itu, dia akan cenderung mengulangi siklus pengalaman yang terkait dengan penderitaannya itu lebih sering, sehingga penderitaannya pun terkesan berlipat ganda. Yang mana kesan semacam itu dapat memunculkan berbagai ilusi yang menyiksa, dan itulah yang disebut neraka. Sedangkan bagi mereka yang mati dalam kondisi psikologis masih terikat pada kegembiraan dan kebanggaan terhadap hal-hal baik yang pernah dialaminya, pengulangan pengalaman yang menyenangkan semacam itu akan terjadi lebih sering, sehingga dia mengalami berbagai ilusi yang memikat dan menggiurkan, dan itulah yang disebut kesan surga. Hanya saja, semasa hidup dalam dimensi fana, sebaik-baiknya orang pasti punya pengalaman luka dan duka. Kalau mereka tetap memendamnya dan masih ada keterikatan emosional terhadap pengalaman itu, pada suatu waktu, ketika pengalaman tentang luka dan duka itu melintas, orang-orang yang mengalami kematian surgawi itu pun tetap akan merasakan neraka juga. Karena pada dasarnya, mereka belum sepenuhnya bebas dari rekam jejak karmanya sendiri. Yang mana berarti, sekedar kematian tidak bisa membebaskan kita dari belenggu samsara. Kita akan terus-menerus mengulangi siklus pengalaman di mana kita terikat kepadanya, hingga pada saatnya tiba, kita pun akan terlahir kembali dengan struktur karma yang serupa. Kemudian lagi dan lagi mengulangi kisah-kisah yang tak jauh berbeda dengan kehidupan yang sebelumnya. Terus-menerus disibukkan oleh berbagai kemelut dalam siklus nuansa dan drama yang cenderung mendistorsi kesadaran dan membuat kita semakin sulit mengalami kesejatian. Inilah alasan kenapa kita perlu terbebas dari samsara. Sobat bijak, jika kematian saja tak bisa membebaskan kita dari belenggu siklus yang menjemukan dan mendistorsi kesadaran ini, lalu apa yang bisa? Bagaimana kita bisa benar-benar keluar dari belenggu yang tanpa sadar kita ciptakan sendiri? Apakah ada cara untuk terbebas dari siklus pengulangan ini? Kalau kalian mulai merasa jenuh atau terkekang oleh suatu pola yang berulang, bila kalian mulai merasa jemu terhadap hal-hal yang tadinya menjadi favorit kalian, bahkan meskipun kalian telah menggantinya dengan hal yang baru, tapi kejemuan itu hadir lagi dan lagi, itu adalah tanda sudah waktunya kalian menyadari bahwa selama ini kalian hanya hidup dalam belenggu. Juga menyadari bahwa sudah saatnya menemukan jalan untuk keluar dari belenggu itu. Untuk itulah, dalam pembahasan selanjutnya, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana energi memainkan peran besar dalam membentuk struktur karma kita, hingga mengikat kita dalam mekanisme samsara. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kesadaran terhadap pengaruh energi dalam sistem karma bisa menjadi kunci untuk keluar dari belenggu samsara. Sobat bijak, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.